kira-kira argumentasinya gini. Tidak masalah dinasti politik ya, sepanjang dia menghormati ketentuan, regulasi. Karena demokrasi tidak membatasi anak seseorang yang punya pengaruh dan kekuasaan untuk terlibat dalam kontestasi. Makanya dinasti politik dalam demokrasi hal yang wajar. Itu salah satu statement yang aku kutip dari politisi perempuan. Narasi yang tadi ini paradoksnya gitu. Tapi kalau bapakmu yang pegang anggaran gimana? Iya betul. Kalau bapakmu yang pegang borok-borok para ketua partai ini gimana? Betul. Memang calonnya cuma anakmu. Emang cuma anakmu yang sekolah di daerah itu atau di negara ini? Atau cuma anakmu yang mampu? Kalau memang cuma anakmu, berarti kau gagal mendidik kami. Dinasti politik itu tidak boleh. Etika politik itu penting. Kembali lagi ke podcast Balik Kanan Official. Nah kali ini kita sama apa bahasa pasnya kau ini lah ya? Gelandangan politik. Enggak lah. Bukan. Belum. Pemain. Jangan ya. Udah pelatih. di ranah komisariat. Dia Matius Lubis. Terima kasih sudah diundang. Beliau ini adalah akademisi ya. Sekarang kan lagi kuliah kan? Lagi lanjut sekolah. Selesai. Belum kan melanjutkan mengikuti jejak. Selain juga akademisi juga politisi kecil-kecilan. Kecil ya UMKM loh. UMKM ya. Politisi UMKM. Pilpres gimana Pilpres? 16% well. Kecil kan ya. Lomet itu lah. Itu kayaknya salah hitung kayaknya. Iya salah. Kemarin ada beberapa terlewat sebenarnya. Harusnya itu 36, cuma ini terlewat sekitar 20%. Banyak kali. 20% sudah. 20%-nya error ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah hasil pilpres itu kan apa namanya ya investasi lah, investasi sosial ya. Mudah-mudahan 16% ke depan mungkin bisa jadi 100% kan, nggak tahu. Kalau 100% nggak mungkin. Maksudnya peningkatannya agak rasional. Maksudnya kayak 25% gitu, 30% gitu. Itu harus kurang juga kita. Tapi seru lah, seru. Pilpres kemarin seru. Dan banyak pembelajaran ya yang bisa kita ambil di Pilpres 2024 ya. Apa kira-kira? Kalau kan Bung kan juga aktif nih di Pilpres 2024 kemarin kan. Ya lah, lumayan. Kalau kita ini kan penonton dari jauh. Ya penonton dari podcast ikut ini. Kena mental gitu ya. Jadi pengen tahu nih pembelajaran apa yang penting yang bisa di-share ke kita ini para ini ya penikmat politik ya. Tapi di sini boleh merokok enggak? Boleh. Sampai nanti salah-salah. Enggak, bebas aja, Le. Asal jangan ditunjukin aja merek. Belum di-endorse soalnya. Belum. Masih kecil-kecilan. Iya, UMKM ya. Kecuali kalau dibayar kan. Siap. Jadi Pilpres kemarin itu sebenarnya menurutku salah satu peningkatan kualitas politik sebenarnya. Secara konsolidasi politik antar elit, secara situasi kondisi yang dihadapi masyarakat. Walaupun sebenarnya secara suasana itu nggak jauh beda dari 2019, tapi nggak hasil Pilpres itu tidak semengejutkan 2019 gitu. Gitu ya. 2019 itu kan menyisakan darah gitu ya. Gitu. Kalau 2024 ini menurutku udah lebih humanis lah sedikit kan ya. 2019 itu banyak yang kemudian bertaruh nyawa lah di jalanan untuk menolak dan segala macam. Kalau yang kemarin itu mungkin ada penolakan segala macam, tapi tidak setinggi intensitas 2019. Tapi setidaknya 2024 ini menurutku pembelajarannya sangat banyak. Karena dari baik pihak 01 sama 03 dan 02 ini membuka pola-pola baru dalam konteks kontestasi gitu. Oke. Dalam campaign. Ini ya cara-cara baru lah. Bagaimana kemudian mereka memanfaatkan media gitu ya. Bagaimana kemudian mereka kreatif dalam campaign. Walaupun sebenarnya menurutku
konvensionalitas dalam politik itu masih menjadi masih menjadi dasar utama seseorang menang gitu. Kalau aku melihat ya, karena agak berbeda nih situasi dari 3 calon ini masing-masing gitu. Yang satu dari awal sudah menjadi lawan pemerintah, 01 gitu ya, 02 ini adalah bagian dari pemerintah, 03 ini ya itulah dulu kan kelaminnya kita kurang jelas gitu ya, di mana. Mantan lah ya. Tapi satu sisi banyak pembelajaran yang sangat menarik gitu ya. Walaupun secara secara kualitas pemilu kita menurutku agak sangat jauh turun ya. Gitu ya. Iya, dengan berbagai macam kontroversi yang ada gitu. Iya, sama kalau aku sih lebih pada putusan MK itu aja sih. Sebenarnya salah satu tanda bahwa kualitas demokrasi kita dalam konteks pemilu, dalam ranah pemilu ternyata semakin memburuk. Oke. Dengan perubahan yang secepat itu, bahwa sangat kental di sana suasana kepentingan gitu. Suasana kepentingan penguasa gitu. Dalam arti kita tidak kita tidak mempersiapkan hal ini dengan matang agar bisa diterima oleh semua pihak. Oke, tahan dulu, jangan langsung ngegas lah. Aku sudah lama nggak ngegas. Kebanyakan diem kita dengar. Ada hal yang tadi kau sebut juga sebetulnya ya, soal Pilpres 2019 dan 2024 ini lebih dramatis 2019. Yeah. Tapi kalau aku lihat kok ada hal yang pandangan yang berbeda. Karena ini silakan kok bisa tentang aku untuk urusan pandangan ini, tapi aku melihat 2024 ini kontestasi lebih sengit. Ya, kontestasi lebih sengit. Ya, Kenapa aku bilang lebih sengit? Karena ya mungkin konsentrasi kekuatan politik itu terbelah menjadi 3 poros. Di 2019 kan hanya 2 poros. Hanya 2. Yang itu kita bisa petakan. Kalau dia tidak memilih Jokowi atau tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi, ya dia ke Prabowo. Kalau tidak suka dengan Prabowo, ya dia ke Jokowi. Hitam putih lah ya. Hitam putih lah. Nah kalau 2024 ini kan dinamis sekali nih. Kita melihat ya tadi seperti yang kau bilang, banyak sekali kontroversi yang terjadi, dan kemudian yang aku kagetkan itu adalah dinamika pemilihnya. Kau bayangkan ya, pemilih Jokowi, karena Jokowi kemudian menunjuk anaknya misalkan untuk maju sebagai wapres, pemilih Jokowi bisa terkonversi ke pemilih Prabowo gitu ya, dan itu sangat dominan. Dan bahkan banyak sekali hal-hal yang menjadi pertanyaan ya. Ini kau bisa kasih pandangan. Yang menarik adalah putusan MK mengatakan, kau bisa lihat di dalam putusan MK itu, bahwa bansos tidak berkorelasi terhadap perolehan suara. Nah ini kan pandangan yang menurutku bisa jadi berbeda-beda tafsirannya nih. Ya debatable gitu ya. Bahkan kalau kita sebagai ilmuwan politik gitu ya, sebagai akademisi ilmu politik misalkan, melihat bahwa apapun yang dapat menciptakan pengaruh pasti punya korelasi terhadap perolehan suara kalau dalam pemilu ya. Kalau dia mengeluarkan sejumlah modal, uang, baik itu dalam bentuk bansos atau dalam bentuk materi yang lain, bahwa kandidat tersebut sedang membeli pengaruh. Ya, dalam konteks ini kita bisa buktikan secara kualitatif sebetulnya. Nah ini kan tidak hanya putusan MK soal batasan umur saja, tapi juga ada banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan di 2024. Gimana menurutmu soal itu? Jadi bahwa adanya bagiku kesimpulan dalam sebuah konteks pemenangan itu kan sebenarnya nggak rigid gitu ya. Banyak variabel, banyak faktor yang menjadi penentu. Apabila kemudian ditafsirkan bahwa bansos ini tidak ada keterkaitannya dengan pemilu, aku sepakat. Aku sepakat dengan itu. Tapi apabila dibilang bahwa bansos ini tidak berkorelasi dalam menciptakan suara efek elektoral terhadap satu pasangan calon, itu aku bisa debat gitu. Dalam arti begini, konteks bansos ini sebenarnya kan secara regulasi sudah diatur, dan regulasi ini kan sebenarnya ya produk politik juga kan. Dan
penjadwalannya, pendistribusiannya, Iya. segala macamnya itu kan adalah proses politik yang terjadi, Iya. proses kebijakan publik gitulah. Kalau aku sebenarnya melihat bahwa adanya dissenting opinion di MK yang kemarin itu juga membuat kita harusnya menangkap satu simbol bahwa ternyata putusan MK itu sangat politis. Betul. Sangat politis. Dissenting opinion ini yang menjadi salah satu menjadi salah satu dasarku mengatakan bahwa putusan MK itu politis. Walaupun kita memang harus terima, tapi nggak boleh ada yang bantah bahwa itu tidak politis. Karena apa? Ada dissenting opinion. Kalau memang bulat ini mereka bahwa bulat menyatakan suatu poin, ya menurutku ternyata mereka punya kesamaan pikiran yang sama. Tidak ada intervensi politik di sana. Bahkan isunya kan setiap orang di MK ini kan kita petakan secara relasi politik dan segala macam. Dan kita sudah walaupun pada saat persidangan kita sudah tahu nih si A ngomong apa nanti dalam hasil, si B akan memutuskan apa, si C akan memutuskan apa kan gitu. Iya. Dan tidak ada yang meleset dari prediksi itu. Semuanya rigid gitu loh. Semuanya tepatlah sasarannya. Tapi bagiku soal bansos dalam efek elektoral, efek salah satu pasangan calon mendapatkan elektoral efeknya dari situ, itu menurutku ya amat sangat. Betul. Bahkan simbolnya di Jakarta aja pembagian bansos itu pakai goodie bag yang warna biru. Itu apa kan begitu? Kalau orang bilang masalah warna aja diperdebatkan. Pemilihan warna yang digunakan pasangan calon ini butuh waktu yang begitu sangat lama. Tidak tiba-tiba calon ini bilang kita pasangan calon ini pakai warna ini. Enggak. Pasti mereka menimbang dari isu, dari situasi psikologis masyarakat. Mana yang menarik, mana yang nyentrik, mana yang apa kan. Jadi kenapa nggak merah putih aja sih? Kan bansos negara. Negara yang kasih nih uang rakyat, uang negara. Dikasih ke rakyat merah putih aja atau enggak warna apa, tapi ini dikasih warna biru ada apa? Kan begitu. Ya kan begitu dia kan. Kuliah lihat memang salah calon-calon ini yang identik partai-partai pendorongnya 01 Nasdem lah ya. Nasdem tapi biru tua. Ya kan? 02 putih. Tapi kalau biru laut tuh partai apa? Gelora kayaknya. Gelora agak mirip lah. Tapi masa mungkin Gelora punya kemampuan di situ? Sebagai partai baru kan, maka punya modal yang begitu besar untuk mengeluarkan bansos. Itu maksud saya. Tapi menarik lah karena ya aku coba ngobrol lah kemarin dengan tetangga ya. Tetangga. Karena kan kita banyak tetangga ya. Banyak tetangga. Karena kita ini kan tokoh di kompleks. Kalau ngerti kan bahwa ternyata bansos itu juga, ini menurut pengakuan tetangga, aku nggak sebut nama tetangga aku siap. Bahwa bansos itu ternyata juga rutin diberikan di kantor desa, kantor kelurahan ya di Bogor, salah satu kelurahan. Nah itu memperlihatkan bagaimana kemudian ya secara kasat mata kita melihat bahwa instrumen pemerintah bekerja ternyata dalam konteks ini ya. Ya kenapa aku bilang bisa instrumen pemerintah bekerja? Karena pemberian bansos itu tidak cuma-cuma. Pemberian bansos disertai juga dengan permintaan untuk memilih salah satu pasangan calon. Ada pengarahan gitu, diarahkan. Nah ini kan tapi tidak terbukti di putusan MK. Ya apakah ini kemudian tadi maksudku tidak dapat dibuktikan secara real bahwa itu terjadi, sementara kejadian itu ada. Kan gitu ya. Ku yakin juga kau pasti punya banyak temuan-temuan kecil seperti itulah. Dan ini yang membuat kemudian kita balik lagi ke permasalahannya tadi. Pemilu 2024 ini menurutku adalah pemilu yang paling brutal malah. Iya. Ya, karena kontestasi yang sengit itu membuat kita jauh dari nilai-nilai demokrasi. Apa yang kita lakukan itu justru menentang prinsip-prinsip dalam berdemokrasi gitu ya. Meskipun itu orang bilang banyak, wah ini terlalu normatif loh untuk membicarakan itu, tapi kupikir bahwa kita perlu punya sense yang sama untuk menjaga dan memastikan bahwa demokrasi kita tidak tercurangi gitu loh. Tapi dalam konteks ini sih
aku melihat pembelajaran yang penting juga pada Pilpres 2024, terutama pada gugatan di MK, bahwa ternyata ada semangat untuk membuat MK ini bukan sekedar mahkamah kalkulator, tapi juga dia didorong kepada hal-hal yang substansial. Kan kita lihat tuh dorongan atau gugatan dari dua pasangan calon presiden itu kan sebetulnya tidak mempersoalkan, bukan tidak mempersoalkan, mungkin mempersoalkan ya, tapi tidak menggugat proses perolehan suaranya atau tapi kemudian menggugat proses pemilunya gitu ya. Nah ini yang menurutku hal baru yang kutemukan gitu ya. Tapi oke lah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya nih. Tadi kan kau sebut juga, tadi kan sudah kau juga sudah terlanjur ngegas juga kan soal Apa tuh? dinasti politik. Dinasti politik. Lagi naik nih Asian Value. Ya, karena ternyata ini berlanjut. Ya. Makanya dulu aku kita sempat diskusikan dulu bahwa aku bilang di channelmu ya. Nah ini media. tolong di subscribe itu Tolong ya. Minta tolong dulu kami. bahwa tindakan dinasti politik ini ketika dilakukan pembiaran maka dia akan terus berlanjut. Ya. Kan terbukti. Gitu ya. Nah, aku mau minta tanggapanmu ini. Ada satu politisi perempuan. Kira-kira argumentasinya gini. Tidak masalah dinasti politik. Ya, sepanjang dia menghormati ketentuan, regulasi. Karena demokrasi tidak membatasi anak seseorang yang punya pengaruh dan kekuasaan untuk terlibat dalam kontestasi. Makanya dinasti politik dalam demokrasi hal yang wajar. Itu salah satu statement yang aku kutip dari politisi perempuan. Gak perlu mention nama ini? Tidak perlu. Oke. Takutnya GR ya? Terus dapat engagement lagi lo. Enak banget lo. Bagaimana tanggapanmu soal Oke, fenomena ini ya. fenomena ini? Jadi begini, aku berangkat sebenarnya dari situasi sejarah bagaimana demokrasi itu tercipta gitu ya. Oke. Bahwa pada dasarnya adalah proses ini kan sebenarnya ala barat ya. Oke. Bahwa masyarakat itu kan sebelumnya tidak dilibatkan dalam konteks pemerintahan gitu ya. Pelibatan ini dalam arti pengambilan keputusan siapa yang akan memerintah gitu kan. Segala macam. Tapi ternyata ada juga sebenarnya salah kaprahnya bahwa pada akhirnya demokrasi ini persoalannya soal kalkulasi. Oke. Balik sebenarnya tadi ke MK sedikit bahwa kalkulasi inilah menurutku yang menjadi kesalahan cara berpikir kita dalam melihat demokrasi. Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa ya silahkan aja masyarakat yang menilai. Silahkan aja masyarakat yang memilih. Maksudku adalah bahwa kalau ketika lu seorang elit, lu tidak bisa boleh bicara kalkulasi, lu harus bicara nilai, bos. Kalau kau masyarakat, oke. Ya. Karena kau tidak punya wewenang dan kapasitas sejauh itu. Kau tidak punya power. Kau tidak punya power. Bahwa seorang elit nggak boleh bicara kalkulasi. Ya kita lihat aja siapa yang menang, siapa yang memilih dan siapa yang ini. Nggak boleh. Bahwa harus ada nilai yang memang harus tetap kita pegang bersama. Bahwa kita sudah pernah dalam era Orde Lama, Orde Baru, bahwa ada seorang penguasa tunggal gitu. Ya. Nah, penguasa tunggal ini dalam era demokrasi, ini kan demokrasi pengen menghantam ini sebenarnya. Ya. Situasi penguasa tunggal ini. Ternyata ada paradoks dalam demokrasi itu. Ya ini, narasi yang tadi ini. Ini paradoksnya gitu. Paradoks ya. Bahwa selama kita mengikuti regulasi, tapi kalau bapakmu yang pegang anggaran gimana? Iya betul. Kalau bapakmu yang pegang borok-borok para ketua partai ini gimana? Betul. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menggaransi. Jadi bagiku kita harus bikin batasannya. Oke. Ya itulah yang dibatalkan oleh MK kemarin. Undang-undang soal pilkada dinasti politik itu kan dibatalkan gitu demi human rights, demi hak asasi manusia. Bagiku sebenarnya hak asasi manusia itu tidak pernah kita langgar gitu loh. Maksudnya gini, memang calonnya cuma anakmu. Emang cuma anakmu yang sekolah di daerah itu atau di negara ini, atau cuma anakmu yang mampu? Kalau memang cuma anakmu, berarti kau gagal mendidik kami. Ini kan kegagalanmu. Harusnya kau mampu
menciptakan masyarakat yang mampu bertumbuh berkembang sama seperti kecerdasan. Kalau kau hanya mengandalkan anakmu dan sanak keluargamu, berarti kau gagal. Itu sebuah kegagalan. Paradoks lagi. Nah, maksudku dalam arti soal bagaimana kemudian kita mematuhi regulasi. Iya, kita mematuhi regulasi. Tapi regulasi pun kan yang ciptakan kekuasaan. Betul. Proses politik. Proses politik ini siapa yang pegang? Kalian, elit yang sedang memegang kekuasaan. Nggak mungkin Pak SBY. Kan begitu. Pak SBY oke lah pernah berkuasa. Oke. Tapi ya kita harus setuju lah bahwa 10 tahun terakhir Pak SBY tidak memiliki wewenang yang lebih daripada menentukan sebuah keputusan. Kan begitu. Siapa yang punya kepentingan? Pak Jokowi, Ibu Mega, para ketua-ketua partai. Nah, kalau kayak Pak Jokowi mau dorong anaknya, ada lagi di daerah. Banyak di daerah kita yang dinasti politik. Iya betul. Iya kan? Ada yang Kediri yang lucu. Betul. Istri pertama, istri kedua. Kalau dinasti politik lokal kita tuh udah banyak. Tapi kalau politik nasional baru ini sih. Mana menantunya mau maju lagi. Tapi maksudku kita harus batasi dengan sebuah regulasi. Bahwa regulasi dalam konteks negara demokrasi itu sebagai sebuah pembatasan bahwa orang itu punya limit. Oke. Orang itu harus dibatasi, nggak boleh sebebas-bebas itu gitu loh. Bahkan elit kita harus batasi. Bahwa demokrasi itu kan Trias Politika Jojo Rosso itu kan bilang bahwa pembatasan kewenangan. Iya. Pembatasan kewenangan ini akan membentuk sebuah keseimbangan. Iya. Nah, Kan begitu. tapi kan hari ini perdebatan itu diarahkan kepada regulasi. Kalau regulasi memang sepanjang dia adalah warga negara, maka dia punya hak politik, ya kan? Dan sepanjang dia punya hak politik, maka dia punya hak untuk mencalonkan maupun dicalonkan. Terlepas dia latar belakang dia mau dia anaknya Jokowi mau dia anaknya apa presiden PBB atau apa, dia punya hak yang sama untuk mencalonkan. Tapi persoalannya begini menurut. Yang ini juga jadi catatan untuk statement itu. Yang tadi saya politisi perempuan itu. Bahwa dalam demokrasi sebetulnya menurutku lah ya, yang kita jaga adalah tidak terjadi kesewenang-wenangan. Tidak terjadi penyimpangan makna. Bahwa demokrasi memberikan ruang yang sama, yang adil, yang egaliter untuk semua warga negaranya. Tapi kemudian yang membuat demokrasi itu hancur sendiri adalah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan terhadap ruang yang disediakan itu. Ya menurutku dinasti politik mau tidak mau harus diakui bertentangan dengan demokrasi. Aku. Ya. Kenapa? Karena dia membuka ruang untuk kesewenang-wenangan terjadi. Iya kan? Setidaknya gitu. Setidaknya dinasti politik secara konkret, secara etika politik dan lain sebagainya, dia membuka ruang untuk kesewenang-wenangan itu terjadi. Karena itu tadi, siapa yang bisa menggaransi bahwa saya yang punya kekuasaan tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk melegalkan kepentingan yang sedang ada, gitu misalnya, supaya supaya kekuasaan saya terus berlanjut. Kan tidak ada yang membatasi itu. Regulasi juga tidak menjamin, ya kan? Yang bisa membatasi itu adalah soal moral, soal etika. Tapi kan kita mengenyampingkan soal etika sekarang. Bahwa etika politik itu adanya di langit. Bahkan kalau dalam regulasi kan landasan utama untuk membuat regulasi itu sebenarnya etika. Etika politik. Bahkan Opung bilang kan kalau mau orang baik semuanya di surga katanya. Nah, bagiku itu persoalan perkataan Opung itu. Ada Opungku bukan yang Opungnya Timo ya, bukan Opung yang itu. Bukan opung kita bersama. Ada lucu-lucuan sebenarnya sebelum kita kasih itu ya. Video di Instagram yang kulihat. Sebutkan 3 nama nabi yang yang berawalan huruf N. Yang 3 huruf atau berapa huruf gitu ya. Sebutlah nabi ini, terakhir nabi Tir. Gitu. Nah, saking berkuasanya begitu. Saking berkuasanya. Tapi baik lagi tadi. Bahwa etika politik itu gimana menurutmu dalam konteks sekarang? Ya, apakah kita setuju dengan statement Opung itu bahwa mau orang baik semuanya adanya di surga? Atau justru sekarang etika politik itu harus kembali dihadirkan untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan? Pernyataan Opung ini kan sebenarnya pernyataan pesimis ini kan.
pernyataan ya bukan apa ya. Ini kayak kurang beragama kita ini kan begitu. Ya kan gitu. Kita kan diberikan agama. Saya nggak bilang bahwa agama itu adalah satu-satunya jalan kita kemana-mana gitu. Tapi saya bilang bahwa agama itu adalah sebagai polisi moral kita. Kita harus, kan katanya kita harus bertumbuh jadi baik setiap saatnya gitu ya. Nggak tahu agama manapun kayaknya harusnya begitu ya. Bahwa setiap saat kita harus bertumbuh dengan baik sesuai dengan patron dan dasar agama kita masing-masing. Bahwa pernyataan itu menurutku agak cukup berbahaya ya. Bahwa kemudian si Opung ini lagi menunjukkan situasi bahwa ya kejahatan dalam dunia politik itu sudah normal. Nah itu. Penyimpangan etika itu sudah normal. Betul. Jadi sekarang siapa yang kuat-kuatan aja. Tapi kau bicara itu lagi di kekuasaan, Pak. Coba kau berada di luar. Kau bertentangan vis-a-vis dengan kekuasaan. Mampu nggak Anda bicara begitu? Ya betul. Harus sepakat. Jadi maksudnya marilah kita konsisten aja kita ini bahwa aku sebenarnya yang paling kusesalkan dalam konteks Indonesia hari ini, kita nggak punya blueprint, kita nggak punya arah yang jelas. Gitu. Mau seperti apa sih demokrasi kita ini? Kita ini mau kemana gitu? Bahwa setiap masa kita merubah selalu regulasi kepemiluan kita, regulasi kontestasi kita. Bahkan kemarin sebulan sebelum pendaftaran pilpres atau seminggu sebelum pendaftaran pilpres ada regulasi pilpres yang kemudian dirubah. Ini kan persoalan. Ayo kita bikin regulasi bahwa boleh dirubah regulasi pilpres tapi setahun sebelum, 365 hari sebelum hari pendaftaran dibuka. Kan kalau kita bisa bilang begitu kan kita mengurangi keributan ini gitu loh. Ini tiba-tiba dan itu kan berulang terjadi. Dan semua pihak pasti melakukan. Sekarang juga regulasi berubah. Ada putusan MA. Ya itu juga kurang ajar juga Bang. Aku udah pusing kepala gini lah. Kita capek kita menjaga nilai. Bahwa ternyata itu tadi kita balik lagi ke hipotesis yang mengatakan bahwa menurutku ya, kalau tindakan kesewenang-wenangan terjadi pembiaran, maka dia akan berulang. Ya. Polanya akan begitu-begitu. Polanya akan begitu-begitu aja. Ya kita lihat putusan MK. Itu berapa minggu sebelum Pilpres? Seminggu aja. Seminggu bukan pendaftaran. Bukan pendaftaran. Sekarang ada lagi putusan MA. Berapa bulan sebelum pendaftaran. Ya kan? Bahkan tadi aku baru ngeliat di Instagram. Kira-kira anaknya bilang tunggu kejutan di bulan Agustus. Udah kayak punya TV. Kayak ada acara 2 bulan lagi, nantikan gitu ya. Nantikan kejutan. Akan tayang di Agustus. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, kau bisa lihat itu, maksudku dalam konteks ini kita melihat bahwa kesewenang-wenangan atau tadilah ya pembiaran terhadap kesewenang-wenangan itu justru pada akhirnya sekarang terulang gitu ya, dan ini kan catatan buruk terhadap pelaksanaan demokrasi kita. Meskipun kalau kita memperdebatkan ini pasti kita akan dibilang bahwa wah kita anti terhadap partisipasi anak muda. Terserah mau dibilang bagaimanapun. Bagiku anak muda yang berkualitas itu adalah anak muda yang melalui proses politik. Ya. Ada rekam jejak, ada proses yang dia lalui kan. Ya, karena di situ dia ditempa kan gitu ya. Karena menurutku bagi banyak orang politik ini bukan dunia atau bukan situasi yang perlu kehandalan, perlu proses. Apalagi sekarang, mohon maaf ya, banyak juga di daerah-daerah ini elit-elit anaknya nganggur, jadikan caleg. Nah kan gitu, betul. Persoalan kita ini kan, itu masalahnya, kan? Ya sama lah kayak situasi negara hari ini. Ya mohon maaf saya sebut aja Kaisang ini kan masuk PSI nggak tahu kapan dikader, kapan masuk, kapan punya KTA, tiba-tiba ketum Pak. Berarti dia sudah layak menjadi pendiri. Kelas pendiri dia ini. Bahkan dulu Bung Karno untuk dia bisa menjadi tokoh politik begitu kan mengalami proses yang panjang. Diasingkan, dibuang. Mengalami proses-proses itulah. Dan dia rela berguru ke Cokroaminoto kan. Bahkan rela dia datang ke Cokroaminoto. Kalau Kaisang berguru ke siapa? Ke Dan Glaser. Ke bapaknya dong.
Ya itu dia. Bukan kita mencibir lah ya, tapi Iyalah. dalam konteks ini adalah kita mau memberikan tontonan politik yang mendidik. Iya, tidak ideal situasi itu. Tidak ideal situasi itu dan akan memunculkan tindakan-tindakan yang lebih parah nanti. Yang bisa ditiru oleh pihak-pihak lain. Mungkin keluarga Jokowi stop gitu ya. Ya. Tidak akan melakukan itu lagi. Ya. Intinya kayak kamu bersalah, iya aku nggak akan melakukan itu lagi kok gitu. Betul. Tapi kan orang lain akan muncul yang di daerah. Kan kita tahu lah daerah ini kan ada raja-raja kecil yang punya wewenang, punya sumber daya yang kuat, yang kemudian bisa menghegemoni satu wilayah gitu kan. Ya kayak di Banten gitu kan, Ratu Atut gitu kan. Dia bisa menghegemoni daerah itu dengan dia memiliki turun-temurun sumber daya itu. Jadi bagiku kita harus sepakat bahwa dinasti ini buruk gitu loh. Kita harus bersepakat itu dulu. Baru yang kedua soal etika politik. Dinasti politik ini juga menjadi sumber kebobrokan etika politik. Ya. Sumber ini. Ya. Ketika sudah terbentuk dinastinya, etikanya akan muncul sendiri, Ya. etika buruk itu. Ya. Makanya sebenarnya awalnya kita harus tuntaskan dulu persoalan kita soal dinasti. Ya, betul. Oke, kita semua seluruh Indonesia, ayo bersepakat, dinasti itu nggak boleh. Ada pertanyaan, gimana dong kalau bapaknya bagus terus digantikan anaknya? Lebih bagus lagi. Bukan persoalan itu, tapi persoalan bahwa soal bagus-bagusan ini kan siapa yang bisa menggaransi juga. Ya kan semuanya result, hasil gitu ya. Tapi dalam konteks pertarungan itu harus dibatasi. Ya, betul. Bahwa semua ruang harus dibuka. Ya kayak di Makassar, di Humbang Hasundutan, adanya pola lawan kotak kosong. Ini kan nggak menarik sebagai sebuah proses demokrasi kita, proses politik kita yang otonomi daerah ini kan gitu. Tapi lebih daripada itu aku ingin menyampaikan gini lah, bahwa Indonesia, aku juga menyadari satu hal, Indonesia akan menemukan bentuknya sendiri suatu hari. Tapi aku nggak tahu itu akan kita temukan kapan. Makanya menurutku penting kita duduk bersama, seluruh isu ini harus kita bangun bahwa ada blueprint kita, bahwa ada ketetapan kita, bahwa ada pattern yang nggak boleh kita langgar, ada batas-batas yang nggak boleh kita lewati, ada arah tujuan yang mau kita tuju. Semisal kayak Amerika itu kan perubahan regulasi kepemiluan itu kan terakhir kayak 200 tahun lalu kan. Iya. Mereka konsisten Dan matang gitu loh. Dan mereka, aku lupa siapa namanya, di tahun 80-an itu ada salah satu presiden Amerika, 70% masyarakat itu meminta dia lanjut untuk 3 periode. Tapi apa yang disampaikan? Tidak. Oke. Kita hargai regulasi. Ya. Berarti pengetahuan akan batasan-batasan dalam demokrasi itu tergantung kesadaran. Kesadaran politik. Kesadaran politik ya. Padahal elit ini kan selalu bicara soal kesadaran politik rakyat. Padahal mereka ini nggak sadar. Kita bisa katakan bahwa Presiden Jokowi belum memiliki kesadaran politik. Boleh matikan Kak? Enggak, tapi sih aku menangkap semangat atau pandanganmu soal batasan-batasan itu, dan aku mengamini itu. Bahwa demokrasi sebetulnya selain dia memberikan ruang yang bebas dan setara, dia juga punya batas-batasan. Batasan-batasan itulah yang kita sebut sebagai etik. Ya, etik. Standar etik berdemokrasi. Benar. Kan gitu ya? Iya, standar itu. Cuman kan etika politik ini atau etika ini kita kerdilkan hanya urusan antara manusia dan Tuhan. Itu luas, urusan yang luas bagiku ya. Abstrak lah itu. Tapi kalau dalam konteks politik ada yang dikenal dengan etika politik. Ini urusan relasi antar sesama, maksudku ya. Jadi ketika misalkan kita melanggar etik itu, maka sanksinya bukan sanksi hukum. Sanksinya sanksi sosial, itu lebih berat menurutku. Bayangkan di era sekarang ini akan menjadi catatan sejarah bagaimana dinasti politik itu langgeng. Dan ini kan presiden yang buruk menurutku ya. Bagi situasi demokrasi kita. Iya. Gitu. Dan bagiku tadi dinasti politik itu dia akan memicu yang disebut dengan kesewenang-wenangan, dan kemudian cenderung tadi kekuasaan berjalan secara absolut pada akhirnya. Karena tidak ada yang mempertentangkan gitu. Hegemoni yang kau maksud itu adalah hegemoni terhadap sumber-sumber kekuasaan pada akhirnya. Dan itu kan bisa saja terjadi sekarang. Karena siapa yang menentang sekarang? Bahkan kita melihat di 2024 ini fenomena balik kanannya banyak elit politik ya. Yang awalnya berada dalam partai A misalkan, bisa saja kemudian balik kanan untuk masuk ke dalam kekuasaannya lebih dominan. Nah ini kan menurutku efek yang agak cukup kacau nih.
situasinya memang buruk ya. Situasinya buruk bahwa pengelolaan partai politik kita juga butuh sumber daya. Pengelolaan partai politik butuh sumber daya. Sumber daya itu hanya dimiliki oleh kekuasaan. Iya. Jadi pada akhirnya ini yang mendorong para partai-partai politik ini tidak menyadari bahwa ketika semuanya menyatu pada kekuasaan, pada akhirnya tidak akan ada lagi watch yang bagus, Betul. watchdog yang bagus dari luar gitu. Maksudnya dari luar kekuasaan. Tapi satu sisi, aku sebenarnya jujur ya, aku sebenarnya bukan orang yang menghujat Prabowo Gibran, enggak juga. Siapa juga sebenarnya. enggak. Aku juga punya optimisme yang cukup lah buat mereka bahwa semoga mereka memimpin Indonesia 5 tahun mendatang ini dari Oktober pelantikan. Dari Oktober hingga nanti di 2029 itu memang mampu menjawab tantangan-tantangan yang Betul, ada. betul. Dan aku percaya itu. Tapi kita harus lebih kritis melihat situasi hari ini, situasi politik hari ini. Maksudnya bagiku bukan di generasi kita sih nanti akan pada akhirnya ini akan sangat berimbas generasi-generasi mendatang bahwa akan ada sejarah gini ya. Sejarah ini kan sangat penting untuk kita pahami, untuk kita tahu nilai apa yang sebenarnya kita pegang. Ya. Nilai apa yang sebenarnya harus kita pelajari gitu. Ya seperti Soekarno membubarkan Konstituante gitu ya. Bahwa di situ awal mula Soekarno kemudian ini lagi bulan Soekarno kita bisa. Oke. Ini situasinya Soekarno pada akhirnya dinyatakan sebagai pemimpin absolut. Ketika dia ada bikin Nasakom gitu ya. Pada akhirnya jatuh juga gitu. Ya. Jatuh juga dengan situasi yang Soekarno tidak pahami gitu. Bahwa dia tidak bisa mengontrol, dia nggak punya otoritas yang cukup untuk mengontrol situasi keadaan itu sehingga dia jatuh gitu ya. Pun itu terjadi ke Soeharto. Soeharto memulai pemerintahnya dengan penuh optimisme kan. Semua mahasiswa dukung Soeharto tahun 66 itu. Semua dukung Soeharto, semua benci Soekarno. Tapi ketika di tengah jalan Soeharto sudah mulai menunjukkan otoritas politik yang cukup kuat gitu ya. Ini kemudian menjadi dilema lagi bagi mahasiswa. Ya. Bagi orang-orang yang punya kesadaran politik yang cukup tinggi gitu. Kita kok arah sini nih. Ya. Ya kita kemarin dukung dia, sekarang kita malah dimusuhin sama dia. Malah kita disuruh diam, duduk sama dia. Bahwa pola kita yang untuk membuat dia naik jadi presiden itu nggak boleh lagi. Ya. Jadi ini pada akhirnya Soeharto jatuh juga gitu. Dengan situasi ini dia tidak punya otoritas gitu. Dan pada akhirnya menurutku masa kepemimpinan era klan Jokowi ini juga akan panjang. Gitu ya? Ya, ini akan panjang. Kita harus bersiap. Kita harus bersiap untuk itu. Karena apa? Sekarang siapa sih anak Jokowi yang siap untuk menghadapi situasi politik yang tidak memiliki kesempatan dan peluang? Siapa keluarganya? Anaknya yang pertama jadi wapres. Anaknya yang kedua, dia punya suami sekarang digadang-gadang maju gubernur Sumatera Utara. Anaknya yang ketiga ketua PSSI lagi. Memang lebih bagusnya PSSI tapi lebih besar engagementnya PSSI tapi PSI maksudku. PSI ya? Bukan PSSI ya? Bukan. Jadi mau dia gadang-gadang. Sekarang ketum partai mau digadang-gadang maju gubernur Jakarta, wakil gubernur Jakarta. Istrinya digadang-gadang maju di Sleman, betul. Dan ini nggak bisa kita bantah situasi ini gitu loh. Maksudnya ini tidak ada yang alamiah. Ini nggak alami gitu loh. Kita harus sadar juga soal itu bahwa ini memang desain. Aji mumpung Pak, aji mumpung semua barang ini. Tapi kadang memang orang Indonesia aji mumpung semua. Gitu aja terus. Kayak wisatawan kita kan sekarang kita lagi dikritik soal wisatawan. Ada tempat wisata di Jawa Barat, mumpung banyak wisatawan, aji mumpung dia minta pungli. Ini kan juga yang dilakukan elit kita nih. Mumpung aku punya kekuasaan, ada istilah sekarang lu Pak Satu bro. Apa tuh? Ini kayak bocor halus juga gitu ini. Apa tuh? Ada istilah Pak Satu sekarang yang ku dengar, tapi aku nggak tekas sumber lah. Oke. Jadi 41 ini pola. Kalau di sepak bola itu ada 442, ada 433. Formasi lah ya. Formasi gitu loh, formasi. Dalam politik ada 41. 4 partai, 1 presiden. Ini yang kita lihat akan kejutan-kejutan. 4 partai itu apa aja? Nanti kita tanya nomor 1 ya. Harusnya udah paham lah yang mana aja ya. Ada 41 istilahnya. Dan 41 ini yang akan sangat berpengaruh dalam pilkada. Oke. Ini akan menentukan pilkada nih. Oke. Ada istilahnya
Formasi 4-1 ini. 4-1 ini. Jadi rekom 4 tambah 1 ini katanya kayak 4 tambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Oke. 4 tambah 1 ini sama dengan kekuasaan. Oke. Jadi ini mereka akan menggaransi. Bahkan ada sampai cerita dan isu yang kudengar bahwa ini sampai dalam konteks pemodalan. Pemodalan para pilkada. Siapa yang sepakat gitu? Berarti bisa saja dia juga formasi donatur juga itu ya. Ya. Jadi kita akan berhadapan dengan situasi bahwa otonomi daerah itu akan terkikis. Oke. Dengan sentralisasi kekuasaan. Oke. Jadi ini menjadi ketakutan kita juga bahwa ternyata kekejian politik yang kita alami kemarin bertumbuh dan masih berlanjut. Berlanjut dan berkembang biak masalahnya. Berkembang biaknya ini yang berkembang biaknya. Jadi ini yang kita harus hati-hati bahwa bagi para masyarakat yang memang memiliki kesadaran politik dan pemahaman politik yang cukup baik harus terus bersuara kayak Ketua Yayan. Saudaraku ini harus terus bersuara bahwa harus kita tekankan sebuah nilai yang tidak boleh kita lupakan. Ini harus kita dengungkan terus sampai ini masuk ke alam sadar alam bawah sadar manusia di Indonesia ini. Ya. Dinasti politik itu tidak boleh. Etika politik itu penting. Apa aja etika politik? Silahkan baca bukunya Franz Magnus Suseno. Kan begitu. Itu juga yang kemarin didiskusikan di putusan MK. Iya. Menarik juga perdebatannya. Cuman gini lah. Kalau tadi kau bilang bahwa kekuatan klan Jokowi ini akan panjang, menurutmu akan ada nggak titik balik atau titik kritis di mana klan ini ketika kekuasaan bapaknya berakhir itu juga akan selesai? Akan terjadi nggak titik kritis itu? Iya, pasti. Oke. Pasti ada situasi di mana Jokowi klaim tidak punya otoritas akan situasi itu. Oke. Itu yang terjadi di Orde Lama dan Orde Baru. Yang bertentangan dengan klan ini akan berkoalisi dan kemudian melemahkan klan ini misalkan? Iya. Bahwa itu akan terjadi bagiku polanya sama, internasional. Oke. Ini otoritas yang nggak mereka punya. Tekanan internasional, intervensi internasional. Bagiku kejatuhan Soekarno yang kupercaya ya itu salah satu intervensi internasional. Iya. Kejatuhan Soeharto itu adalah intervensi internasional. Iya. Adanya ketidakpuasan para negara-negara di daya ini dengan situasi Indonesia yang hari ini. Yang mereka anggap market gitu ya. Iya. Yang mereka anggap sebagai support sistemnya mereka gitu. Ya bahwa ya gue punya produk lu makan lah gitu. Oke. Ya kan begitu. Akan ada situasi itu. Nah Jokowi hari ini masih dicintai. Ya dan aku melihat secara kasat mata dari pasca pemilu ini paling tidak ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk mengembangbiakkan pengaruh klan ini. Kau bisa lihat ya, dari berbagai tindakan-tindakan kebijakan pasca pemilu yang itu seolah-olah seperti membayar hutang kepada pihak-pihak yang memperkuat klan. Sebagai contoh, pemberian izin tambang. Menarik itu juga. Aku belum dapat deh. Gimana caranya mengajukan itu? Coba kasih komentar gimana caranya mengajukan itu. Aku juga pengen sebenarnya. Hanya tambang pasir lah, batu lah. Janganlah nikel. Tindakan itu kok aku ini penilaian pribadiku ya. Kok aku melihat itu sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pengaruh tadi. Ya. Ya kita sebutlah ormas-ormas yang masuk dalam list pemberian tambang ini. Meskipun aku dapat kabar beberapa ada yang menolak. PGI nolak. PGI nolak, PGI. Sama KWI. Top PGI. Enggak juga sih. Biasa juga apa sama KWI ya. KWI, Katolik. Tapi kan ormas-ormas yang dalam tanda kutip punya pengaruh yang besar dalam sejarah bangsa Indonesia ini, hari ini seperti tunduk ya. Dan bahkan mungkin apakah ini satu bentuk atau satu fenomena di mana ormas-ormas ini adalah instrumen yang memperkuat pengaruh klan ini misalkan. Ya aku sangat disayangkan, sebut saja ya, aku berharap bahwa NU, aku NU, Oke. ya, dari
bapak-bapak, kakek-kakekku. Ini kalau kita plesetkan bahaya nggak ya? Ya aku berharap NU sebagai ormas yang besar, yang melahirkan berbagai tokoh yang berkontribusi terhadap NKRI, itu punya tempat yang prioritas. Bukan dalam hal kekuasaan, tapi dia ditempatkan pada posisi yang netral dalam bernegara, sehingga kemudian NU ini dia bukan dipandang sebagai entitas politik saja, tapi dia adalah entitas yang dihormati dalam penyelenggaraan negara, karena besar loh kontribusi NU ini. Tapi aku melihat sekarang terjadi distorsi menurutku secara kelembagaan, ya, di mana memang NU dengan tegas mengatakan tidak masuk dalam atau tidak mengurusi untuk urusan politik, tapi pada kenyataannya dalam tanda kutip seperti pelayan kekuasaan, dan itu kan mengkerdilkan lembaga ini gitu ya. mengkerdilkan sejarah. NU ini hampir sebagian besar justru saham NU ini besar di negara ini, kan gitu ya. Benar. Dan seharusnya dia punya pengaruh untuk bahkan menginterupsi kekuasaan. Dan hari ini banyak kritik, ini bukan hanya saya ya, di medsos tuh banyak kritik soal NU. Ketua Umum NU mengatakan bahwa ya dia butuh izin tambang ini gitu. Ada itu beritanya. Itu saya pikir itu sangat aku pikir itu sangat mengecewakan kita sebagai warga NU, yang kita berharap bahwa NU ini ditempatkan pada posisi yang dihormati, bukan kemudian meminta-minta kepada negara. Bahkan dia harus diminta pendapatnya soal keadaan negara ini kan. Betul. Dan statement Ketua Umum PBNU yang mengatakan bahwa dia butuh izin tambang itu bertentangan dengan umat NU sebetulnya. Umat NU rata-rata petani, umat NU rata-rata nelayan, iya kan? Yang dimana memang ketika ada izin tambang itu justru mengancam eksistensi mereka. Sepakat. Yang seharusnya NU berada pada baris terdepan untuk membela umatnya gitu loh, bukan meminta izin tambang gitu. Nah ini maksud menurutku sisi lain aku menilai bahwa motif ini adalah motif untuk menjaga pengaruh klaim tadi, tapi dalam konteks lain juga aku sangat kecewa terhadap sikap organisasi ormas-ormas yang harusnya bisa lebih netral dalam bernegara gitu loh. Bagiku hari ini ya sependapat banget bahwa ini adalah cara-cara yang digunakan untuk bagaimana menenangkan kelompok-kelompok besar, menenangkan semua kelompok gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang di Total Politik yang viral itu dia bilang kalau koruptif tapi semuanya happy gimana? Nah ini kan gitu. Ini kan berbahaya sekali. Ya statement begitu. Argumentasi ini berbahaya sekali. Bagiku posisi ini kan spesifik agama. Padahal sebenarnya situasi keagamaan di Indonesia ini nggak boleh disoundingkan sebenarnya menurutku, karena pada akhirnya kita hanya berdebatan kita selalu berdasarkan seseorang itu berkuasa karena agama pada akhirnya. Ini yang berbahaya sekali. Soal NU menerima itu, saya pendapat sekali bahwa NU ini adalah lembaga yang cukup mapan ya. Dan ya sadar nggak sadar ya, saya mohon maaf kalau ini salah, tapi bagi saya NU itu menjadi perbincangan penting dalam Pilpres kemarin. Betul. NU kemana? Betul. Dan penentu sebetulnya. Dan hari ini mereka bicara menerima itu dan mempersiapkan. Ini kan dua situasi yang menurutku ya kok begini sih. Iya. Kenapa sih kau masuk arah ini? Itu ibaratnya menjatuhkan harga NU yang harusnya NU itu tidak bisa dibeli, gitu loh. Karena dia tujuannya adalah manusia kan, bukan materi gitu ya. Dia kan manusia, bahwa manusia di NU ini kita harus lindungi, bahwa kita harus perkuat secara rohani kan begitu. Kita harus perkuat, kita harus satukan, bahwa mereka harus saling tolong menolong, kekompakannya kita harus satu. Sebenarnya di sini sebenarnya fungsinya gitu, bahwa dia sebenarnya sudah lebih seperti negara kan? Iya, sudah seperti negara dalam negara. Bagiku ya. Tapi ya mengecewakan, kau bilang ya sama sih. Aku juga sangat lumayan kecewa dengan situasi itu. Upaya-upaya ini juga dilakukan ke PGI dan KWI ya, dengan kelompok-kelompok agama lain. Kalau PGI mungkin menolak karena memang mereka tinggal. Oh gitu ya. Karena PGI kayak mikir kayak
Kan Kristen semua sih. Orang umatku semua sekarang yang punya katanya kan. Tapi persoalannya kan gitu. Setiap ormas ini, apalagi NU itu punya bargaining politik. Iya, pasti. Ya. Ketika kemudian justru NU tersubordinasi di bawah kekuasaan, maka hilanglah bargaining NU sebagai organisasi besar yang tidak bisa dibeli hanya dengan izin tambang. Gitu loh. Terlalu murah ya. Terlalu murah NU. Padahal ini menopang negara gitu. Bahkan NU itu, kalau sebagian NU kemudian beralih, ya, bisa saja runtuh ini pemerintahan misalnya contoh ya. Saking pengaruhnya NU itu kuat. Ya tidak hanya NU, mungkin Muhammadiyah juga punya pengaruh yang kuat dan lain sebagainya. Tapi bagiku itu tadi karena Muhammadiyah aku belum melihat nih sikap ketegasan yang jelas terkait dengan izin tambang ini gitu loh. Kayaknya Muhammadiyah nolak kayaknya. Kayaknya harusnya ya. Udah mapan banget. Mungkin nanti coba di ini ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu gimana sikapnya Muhammadiyah. Tapi itu tadi lah menurutku. Apakah ini salah satu motif dari upaya untuk menjaga pengaruh klan? Dan cenderungannya ke sana. Dan kemudian apakah nanti titik baliknya adalah apakah klan ini akan tetap eksis setelah Jokowi lengser? Dengan aku sih menduga ya, ada ria-ria yang ingin membatasi dominasi klan ini gitu loh. Dan ini kan terjadi. Bagaimana kemudian kita dengar isu Prabowo mulai sedikit demi sedikit membentuk barisannya sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi ketika mungkin Presiden Jokowi lengser di Oktober nanti, ya hal itu kan pasti juga akan muncul juga kecenderungan untuk melawan klan ini gitu. Apalagi PDI jelas nih sikapnya nih. Iya, lawan gitu ya. PDI aku lihat kalau dengan Prabowo sedikit kritiknya nih. Tapi setelah kita pasca Rakernas kemarin kan PDI konsisten untuk kritik Jokowi. Tapera ya. Tolak Tapera sampai sekarang sekjennya dipanggil KPK. Kayaknya ya kan. Seru sih itu. Itu seru. Gitu loh menurutku. Jadi aku melihat gini sih, bahwa situasi hari ini nggak dihitung sebenarnya. Ya. Nggak dihitung sama Pak Jokowi dan kawan-kawan lah yang punya hari ini negara ini kan begitu. Pemberian ini akan memunculkan konflik baru di antara kelompok-kelompok ini. Oke. Bahwa ada istilah harga naik. Kalau harga naik, siapa yang memegang sumber daya itu yang berkuasa. Pada akhirnya kita akan sesimpel itu. Tidak lagi kita akan bertemu, kalau situasi ini akan berlangsung, kita akan bertemu dengan, semisal janganlah ini ya, karena aku bukan NU. PGI lah dulu. PGI ini kan ini. Gamki. Oh, game kayak Gamki juga rawat kayaknya. Iya. Yang lain dapat enggak ada. Nah, seharusnya ya. Iya. Tolong istilah lagi. Nah, tolong game KI dikasih. Saya juga kebagian lah harusnya. Saya maksudku bahwa situasi ini memang untuk menenangkan barang-barang ini, untuk memastikan Gibran ini terlindungi dengan baik, adanya shield yang kuat daripada kelompok-kelompok politik terhadap dia gitu ya. Yang hari ini Gibran tidak punya partai dan dia tidak punya gerbong kuat sebenarnya. Yang punya gerbong kuat kan Jokowi dan Prabowo. Betul. Prabowo punya partai, Jokowi punya koalisi partai yang kuat itu gitu ya. Gibran nggak punya. Dan apakah otomatis ketika berganti Jokowi ke Gibran, apakah partai-partai ini akan tetap setia bersama klien Jokowi? Belum tentu. Nah, ini yang dibaca Jokowi sebagai sebuah kekhawatiran dia, sehingga dia butuh kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok ini yang dia butuh nih. Nanti biar NU sama Muhammadiyah yang jagain Gibran gitu kan. Bisa jadi ke sana, bisa jadi. Betapa sedihnya Gus Dur ya. Kayaknya Gus Dur gak pernah sedih lah. Melihat NU sekarang jadi pelayan Klan. Tapi Jokowi NU ya? NU ya? Sejak awal. Siapa tahu kan masuk ya. Karena Erick Thohir NU. Gak tahu. Besar dan levelnya kemana? Aduh. Tapi lucu lah. Lucu bagaimana mereka mengelola kekuasaan dengan terbuka ya. Sangat terbuka menurutku. Dulu di zaman Soeharto, pemberian izin-izin ini kan itu di belakang pintu semua ini. Betul. Di bawah meja semuanya. Di sini aja kita yuk gitu ya. Deal. Oke. Sekarang di depan publik diumumkan sebagai sebuah peraturan. Betul. Sebagai regulasi. Betul.
Aku mendengar Opung menolak ini ya, pemberian izin tambang ini. Ya kan mengganggu juga. Dasar terganggu kan gitu. Gitu ya. Tapi emang ada konflik itu katanya. Katanya ada konflik itu. Apa nggak setuju? Ini nggak profesional nih. Iya, Nggak akan bisa nih. Ini akan jadi apa marketing proposal yang kemarin kita mau tumbangkan, sekarang marketing proposal baru nih. Iya. Nggak, aku dapat izin IUF nih. Iya, Berapa gitu. duit, ya kan gitu. Betul. Jadi bargaining ini menurutku berbahaya dan sangat lucu. Tapi masyarakat hari ini kayaknya tidak terlalu fokus dengan itu sih. Iya. Padahal itu tadi, kalau NU menerima, ini contoh NU ya, karena ya aku yang paling dekat aku contohkan. Kalau NU kemudian menerima izin tambang, sementara umat NU itu dominan petani dan lain sebagainya, maka ini adalah ancaman baru bagi umat NU. Ancaman baru. Karena itu tadi, bahkan kita berharap bahwa NU melayani umatnya, justru sekarang berbanding terbalik, kan gitu ya. Jangan sampai NU ini juga pecah nanti. Iya. Aku udah jarang tuh melihat NU menyuarakan soal hak agraria gitu misalnya. Di mana memang pada muktamar terakhir itu menjadi seminar khusus tuh di NU soal agraria, dan itu menjadi maklumat NU. Saya pikir aku lihat juga disampaikan tuh soal bagaimana konsistensi NU membela umatnya, terutama dalam konteks umatnya dalam mendapatkan hak agraria tadi gitu ya. Nah ini ketika NU menerima izin tambang hari ini itu kan bertentangan tuh dengan hasil muktamar gitu ya. Nah itu. Jadi aku juga lebih tertarik sebenarnya ketika NU ini di luar kekuasaan sama di dalam kekuasaan sebenarnya. Iya. Menarik ini kita cek. Ketika di luar kekuasaan kayaknya dia lebih care dengan para umat. Betul. Lebih care, lebih menyatukan kekuatan. Betul. Itu kan berarti kekuasaan sedang mensubordinasi. Kan gitu ya. Ini yang dia tidak sadari. Ini yang tidak disadari. Bahwa ya mungkin permintaan kita masyarakat, tolonglah para pemuka agama yang memiliki posisi-posisi penting dalam komunitas, tolonglah, nggak usah ikut kekuasaan. Udahlah, kan basically luai. Ya, kita fokus ngurusin umat gitu. Ya, umatnya masih banyak yang belum dapat pekerjaan. Ayo kita bikin sesuatu untuk menyerap. Gimana umatnya aja belum diurus, mau urus tambang. Berarti nih banyak pembahasan. Tapi kira-kira apa tambang apa yang akan dikasih gitu? Mungkin tambang udak. Mungkin tambang. Komedi saya agak ada orang. Oke. Tadi kau sebut soal ini pembahasan terakhir mungkin. Oke, siap. Karena kita udah berapa? Sudah 1 jam kita ternyata. Oke, baru 5 menit. Kayak baru itulah kan. Sudah lama kita nggak berjumpa. Udah lama nggak teriak-teriak gitu. Kayaknya bakal teriak lagi. Jadi kita bahas soal pasca pemilu. Tadi kau bilang bahwa tindakan dinasti, dan kita sudah juga membahas soal tadi upaya untuk melanggengkan klan Jokowi ini akan terus berlanjut. Bagaimana Pak dengan pilkada sekarang? Apakah tadi kau sudah sebut tadi formasi 4-1 ya. Apakah ada motif-motif untuk melanggengkan kekuasaan klan ini pada pilkada 2024 nanti? Yang nanti mungkin penyelenggaraannya di pemungutan suaranya di November ya. Di 27 November 2024. Nah sekarang kan kita sudah melihat nih bagaimana Bobi di Sumatera Utara, kemudian Kaisang digadang-gadang di Jakarta, kemudian istrinya digadang-gadang di Sleman ya. Menurutku hampir semua anggota keluarganya nih masuk dalam politik. Iya. Nah, apakah ada motif atau ada modus-modus yang dimainkan untuk melemahkan partai-partai yang bertentangan dengan klan ini? PDI contohnya. Ya pasti ada arah ke sana, pasti. Karena ada juga sumber isu-isu yang kita dengar bahwa ada juga upaya untuk mengeroyok. Mengeroyok si partai PD Perjuangan ini kan gitu. Karena partai PD Perjuangan ini 2 pemilu terakhir itu kan sebagai partai pemenang ya. Dan itu merembet ke daerah gitu ya. Daerah-daerah yang kemudian hari ini dikuasai PDI ingin direbut lah gitu istilahnya. Ada pola-pola itu gitu ya. Sebenarnya makanya saya bilang tadi ada formasi 4-1 ini ke arah sentralitas kekuasaan.
Ini ke sana arahnya ini menurutku. Berarti ini ancaman juga untuk otonomi daerah tadi kan? kau Iya, bilang kan? ancaman terhadap otonomi daerah, bahwa hari ini otonomi daerah ini pelan-pelan kan dikaburkan dengan adanya skema bahwa rekomendasi yang didapat oleh kepala daerah itu berasal dari DPP. Bahkan hari ini bukan hanya soal rekom, soal pemodalan juga ada isunya. Ada isunya pemodalan ini akan disuntikkan terhadap orang-orang yang setia, konsisten, Yang pro dengan pemerintahan yang menang hari ini. Oke, kan berarti ini adalah motif lanjutan dari upaya untuk menjaga pengaruh klan. Benar. Oke. Tapi aku nggak tahu, bahwa aku belum sampai pada kesimpulan apakah ini klan Jokowi, apakah memang ini caranya Prabowo sebagai Ya, presiden. itu yang aku agak bertanya-tanya. Kesewenang-wenangan ini, misalkan klan ini yang membabi buta untuk menguasai di daerah hari ini misalkan, kok tidak ada geliat untuk melawan klan ini, terutama dengan Prabowo, Presiden Prabowo yang terpilih. Kan seharusnya Prabowo juga membentuk gerbong juga nih harus, karena dia punya kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas pemerintahannya di pilkada ini. Kalau misalkan hari ini ternyata hanya urusan klan Jokowi saja misalkan, ke depan justru bisa saja wakil presiden lebih dominan daripada presidennya. Bisa jadi. Kan itu ya. Gimana kau membaca ini? Jadi ini kan pola ini juga kulihat dengan kebutuhan yang mereka miliki ya. Kebutuhannya adalah bahwa IKA ini kan belum beres, bos. Makanya Prabowo nggak mau berkantor dulu. Belum tuntas barang ini kan begitu. Banyak proyek-proyek yang belum tuntas. Iya. Banyak hal-hal yang belum tuntas dengan misal kerjasama tambang nikel dengan Cina, dengan Jepang, dengan Barat lah ya. Bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika, hubungan Indonesia dengan Rusia, ini kan banyak yang belum clear nih. Tapi kalau internal negara ini masih rapuh, Prabowo dan Gibran ini juga punya potensi dijatuhkan. Kan begitu. Bahwa kekuatan-kekuatan politik ini harus dimulai, yang sudah mereka rebut di pusat sampai ke bawah ini harus mereka miliki untuk mengamankan. Nah, kita pada akhirnya bertemu dengan perdebatan apakah ini keinginannya Jokowi apa Prabowo. Ya itu dia. Yang mana nih kita nih? Apakah Prabowo ini sekarang kita masukkan aja dalam Jokowi Clan? Iya. Yang mana nih? Oh ya betul. Apakah Prabowo adalah bagian dari klan ini? Tapi aku pikir sih nggak mungkin lah. Pasti seorang presiden terpilih, dia punya hasrat untuk membentuk gerbong sendiri. Ingin terlepas dari dominasi yang lain. Presiden, simbol negara loh ini. Bahkan Presiden Jokowi pun kan nggak mau dikendalikan oleh. Dia melakukan hal yang sama kan? Iya kan gitu. Sama Bu Mega kan? Iya. Apakah Prabowo juga tidak melakukan hal yang sama? Ketum partai 2 kali kalah. Ketum partai 2 kali kalah. Senior politisi ini. Mantan pimpinan militer. Ya. Kemudian presiden terpilih sekarang. Yang tentunya dia punya gerbong sendiri nih, entitas kekuatan politik sendiri nih. Dia punya keluarga pernah diburu negara ini. Makanya tadi pertanyaanku, apakah akan ada titik balik di mana kehancuran klan Jokowi ini? Aku melihat ada arah ke sana sih. Terutama di pilkada ini. Iya. Aku ada juga pemikiran prediksiku bahwa Prabowo akan berubah situasinya. Iya, pasti kalau aku. Setelah dia dilantik, oke, bro. Iya. Udah selesai. Iya, selesai. Anakmu sudah jadi wakil presiden, ya kan? Di pilkada ya kita berbagi, gitu loh maksudnya. Makanya ada istilah sekarang yang penting didukung Gerindra. Ada cerita itu. Ada istilah itu. Walaupun dia Gerindra cuma 3 kursi, misal dia butuh 6 kursi, 3 kursi. Mau didukung PKS, P3 atau apa, Perindo 1 kursi, yang penting ada Gerindranya. Atau Gerindranya 1 kursi, PKS-nya 5 kursi, butuh 6 kursi, yang penting ada Gerindranya. Nah ini sebenarnya juga cara-cara yang dilakukan oleh Gerindra. Hari ini Gerindra setauku juga masih sulit mengeluarkan rekom. Masih sulit. Dan masih proses komunikasi yang cukup baik dalam konteks pilkada. Bahkan ada isu Gerindra nggak ada uang mahar. Sekarang? Ada cerita itu. Satu-satunya. Sudah kayak Nasdem. Jadi tiga mahal. Nasdem nih bang. Butuh juga dia kan gitu. Butuh juga Nasdem karena lagi kena ini kadernya, kasihan juga kita ini. Tapi itu menarik juga sebenarnya, nanti kita bahas itu, menjijikan sekali tuh. Apa tuh? Kasusnya Shell ini. Oh iya.
Ini maksud kita sesi sendiri nanti itu ya. dan dia dinasti politik loh. Oke, dinasti politik di sana disusun ya. Jadi kelakuan-kelakuannya sudah kita lihat lah. Dan ini saranku ya bagi seluruh orang yang menonton ini. Mari kita sadarkan diri bahwa harus ada batasan-batasan itu, bahwa dalam demokrasi itu bukan alam yang seliar itu, bahwa ada tetap pembatasan. Bahkan George Soros bilang trias politika itu akan membentuk sebuah keseimbangan. Trias politika itu pembagian kekuasaan. Ya. Nah, sama juga dengan situasi elit-elit politik bahkan di pusat atau di daerah, kita harus menyadari bahwa mereka harus punya batasan gitu. Nggak bisa besok mau A ya mau gitu kan. Kan seolah-olah begitu barang ini. Ya. Aku mau omnibus law ya lolos. Aku mau pelemahan KPK ya mau lolos. Tapi yang belum lolos ini perampasan aset ini. Ini yang kita dukung. Tunggu ini. Semoga ada centrungannya ya. Yang kita harus memberikan, ya harapanku kan elit-elit politik ini memberikan tontonan yang baik lah, Ya. tontonan politik yang baik lah bagi Semua pengurusanya. elit itu punya tanggung jawab. Betul. Pendidikan politik yang cukup baik. Betul. Terakhir, Oke. kalau kau sedang berada di hadapan klien Presiden Jokowi, apa kata-kata yang mau kau sampaikan? Misalnya aku ketemu Kaisang atau ketemu Gibran atau ketemu Presiden Jokowi. Oke. Satu aja lah, aku ketemu si siapa lah yang aku suka ya. Aku setir Kaisang lah. Cantik soalnya cuy. Oh, enggak. Aku ketemu ini aja, aku ketemu Kahiyang. Oke, apa yang mau kau bilang? Mbak, masih kuat menahan. Menahan apa? Nantilah kalau kami ketemu.